Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan studi kelayakan usaha kami yaitu bisnis dan rias pengantin. Anggota kami beranggotakan yang pertama ada Aditya Pratama, terus Amelia Dhani, Dimas, Cynthia, Rizky Dwi Alfiananda, dan India Adriani. Langsung saja untuk keringkasannya yaitu ada yang pertama nama perusahaannya Nani Rias Pengantin, nama pemiliknya Ibu Nani, bidang usahanya jasa rias pengantin, jumlah karyawannya ada 10 orang, untuk pemasaran produk yang dipasarkan, paket jasa rias pengantin, sasaran konsumennya calon pengantin dari kalangan menengah ke atas, dan untuk wilayah pemasarannya Kuningan, Jawa Barat, dan sekitarnya. Sedangkan untuk rencana penjualnya ada 135. Untuk proses produksinya, kapasitas produksi ada 75. Ketersediaan bahan bakunya menjalin kemitraan dengan toko make up. Untuk fasilitas sarana produksinya, usaha berbentuk butik dan jasa rias pengantin. Dampak lingkungannya memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Sedangkan untuk keuangannya, untuk total pembiayaan proyeknya ada 994.616.000 rupiah. Dan untuk modal sendirinya ada 634 juta rupiah. Dan untuk pinjaman yang diajukan ada 360 juta 616 ribu rupiah. Untuk jangka waktu pengembalian pinjamannya ada 5 tahun. Penjualan per tahunnya sebesar 1 miliar, dan untuk keuntungan per tahunnya ada 749.200.000 rupiah. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aditya Pratama. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan yaitu tentang aspek umum. Untuk yang poin pertama yaitu dasar gagasan usaha. Bisnis rias pengantin sangat berkembang pesat saat dewasa ini. Bisnis rias pengantin memberikan andil yang besar di Indonesia. Selain dapat menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia, bisnis rias pengantin dapat memberi keuntungan bagi diri sendiri sebagai penata rias untuk mengembangkan bisnis dan pengguna jasa rias pengantin. Seorang perias biasanya dikenal oleh masyarakat dari untuk yang pertama yaitu prospek pasar. Jumlah permintaan jasa rias pengantin di wilayah Kabupaten Kuningan mencapai 658 orang setiap tahunnya. Jumlah penawaran yang dapat dipenuhi oleh kompetitor sejenis hanya sekitar 509 orang. Maka usaha ini memiliki peluang pasar sebanyak 149 orang per tahun. Untuk poin kedua yaitu manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi ini memberikan keuntungan untuk pemilik usaha maupun karyawannya, membantu membangun perekonomian. Untuk poin selanjutnya yaitu ada manfaat sosial. Manfaat sosial memberikan peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar juga. Untuk selanjutnya yaitu ada daftar riwayat hidup pengelola. Yang pertama yaitu ada nama yaitu Ibu Nani Sumarni. Untuk tempat tanggal lahir yaitu Kuningan 15 Agustus 1983. Untuk agama yaitu Islam, alamat rumah Jalan Raya Ciloa, RT 1 RW 1, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Untuk alamat tempat usahanya yaitu Jalan Keramat Mulia, Desa Ciloa, RT 3 RW 1. Pendidikan terakhir yaitu SMA. Pelatih yang telah diikuti yaitu Tiara Kusuma. Untuk pengalaman pernah mengikuti event-event tertentu. Untuk keterampilan yaitu mampu merias wajah dan berbagai adat. Bakat dan hobi yaitu olahraga, kegiatan sosial yaitu mengabdi kepada masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Cynthia. Saya persilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Amal dong. Selanjutnya ada aspek pemasaran, di mana gambaran umum pasarnya ini, jenis produk yang dipasarkan adalah paket jasa rias pengantin, yang wilayah pemasarannya mencakup daerah Kabupaten Kuningan dan sekitarnya. Yang kedua yaitu permintaannya, di mana jumlah permintaan terhadap produk, besaran pembeli atau konsumennya itu semua kalangan, jumlah konsumennya 100 orang, jumlah kebutuhan per bulannya 2.000 unit, total kebutuhan per tahunnya 24.000 unit. Selanjutnya ada proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang, di mana pada tahun 2024 proyeksi permintaannya sebesar 658, 2025 sebesar 704, 2026 sebesar 753, 2027 sebesar 806, dan 2028 sebesar 863. Selanjutnya ada penawaran atau pesaing, di mana nama pesaing yang pertama yaitu Adam Wedding, kapasitas produksinya sebesar 135 orang. Untuk Aini Gria Pengantin, kapasitas produksinya 115 orang per tahun. Imam Wedding Gallery sebesar 100 orang per tahun. Mayang KS Wedding dan Makeup sebesar 84 per tahun. Dan Susi Makeup dan Wedding sebesar 75 per tahun. Di mana total penawaran pada persaingan ini yaitu sebesar 509 orang per tahun. Untuk proyeksi penawaran atau pesaing selama 5 tahun mendatang, di mana pada tahun 2024 sebesar 509, tahun 2025 sebesar 545 orang, tahun 2026 sebesar 583 orang, tahun 2027 sebesar 624 orang, dan tahun 2028 sebesar 667 orang. Selanjutnya ada rencana penjualan dan pangsa pasar, di mana pada tahun 2020 permintaannya sebesar 658 dan untuk penawarannya sebesar 509 orang dan peluangnya di sini sebesar 149 orang dengan rencana penjualan 149 orang. Tahun 2021 permintaannya 704 orang, penawarannya 545 orang, peluang pasarnya 159 orang, dan rencana penjualannya sebesar 161 orang. Pada tahun 2022, permintaannya 753 orang, penawarannya 583 orang, peluang pasarnya 171 orang, dan rencana penjualannya 174 orang. Untuk tahun 2023, yaitu permintaannya 806 orang, penawarannya 624 orang, peluang pasarnya sebesar 183 orang, dan rencana penjualannya sebesar 188 orang. Yang terakhir pada tahun 2024, di mana permintaannya itu sebesar 863 orang, permintaannya itu sebesar 667 orang, peluangnya sebesar 195 orang, dan ininya sebesar 203 orang. Untuk strategi persaingnya, di mana produk ini memiliki mutu yang baik, harga persatuannya sebesar 50 juta, syarat pembayarannya diawali dengan DP 50%. Untuk strategi pemasaran perusahaan, di mana produk ini bermutu baik, dengan harga persatuan 30 juta dan syarat pembayarannya DP 50%. Berikut adalah tabel analisis pesaing, di mana pada perusahaan kita memiliki harga sebesar 30 juta, sedangkan pada Adam Wedding memiliki harga 50 juta rupiah. Untuk bentuk pembayarannya, keduanya memiliki pembayaran di mana DP 50% dan kualitas produknya sama-sama baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya
akan dijelaskan oleh Saudari Indri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada aspek produksi. Aspek produksi yang pertama itu ada produk. Ciri-ciri produk memiliki hasil make up yang sesuai dengan permintaan konsumen dengan ciri-ciri khasnya sendiri. Yang kedua yaitu kegunaan utama produk, yaitu memberikan kepuasan kepada konsumen dengan memberikan hasil make up yang baik. Jadi itu ada proses produksi. Dan yang ketiga yaitu ada kapasitas produksi. Pada tahun 2024, rencana produksi dalam satu unit yaitu 149, pada tahun 2025 yaitu 161, pada tahun 2026 yaitu 174, pada tahun 2027 yaitu 188, pada tahun 2028 yaitu 203, selanjutnya yaitu tanah. Tanah yang dibeli yaitu dengan jumlah 70 juta, dengan harga bangunan belinya yaitu 250 juta, selanjutnya yaitu utilitas atau sarana. Untuk pemasangan instalasi listrik yaitu dengan biaya 421.000. Untuk pemasangan instalasi air atau PAM yaitu 565.000 dengan total biaya 986.000. Selanjutnya yaitu mesin dan peralatan. Yang pertama yaitu make up, yaitu dengan merek makeover dengan jumlah 5, dengan harga satuannya 5 juta, dengan total 25 juta. Selanjutnya yaitu ring light dengan merek Godox dengan jumlah 2, harga satuannya yaitu 200.000 dengan total 400.000. Selanjutnya yaitu busana pengantin, jumlahnya yaitu ada 10, harga satuannya itu 2 juta dengan total 20 juta. Selanjutnya yaitu koper dengan merek Polo dengan jumlahnya itu ada 2, harganya 250.000 dengan total 500.000. Selanjutnya yaitu ada kamera Canon dengan jumlah 2 dengan harga satuannya yaitu 3 juta dengan total 6 juta. Sehingga total semuanya yaitu 1.900.000. Dan selanjutnya yaitu ada kendaraan. Yang pertama yaitu motor dengan merek Beat dengan jumlahnya 1, harga satunya yaitu 19 juta, total 19 juta. Itu mobil L300 merek Mitsubishi dengan jumlah 1, harganya 217 juta dengan total 217 juta. Selanjutnya yaitu mobil Avanza dengan jumlah 1 dengan harganya 235 juta 100 dengan total semuanya yaitu 471.100. Selanjutnya bahan baku dan bahan pembantu. Untuk bahan baku utama dan bahan pembantu yang diperlukan sesuai dengan rencana produk dalam 1 tahun. Untuk yang pertama yaitu produk kosmetik dengan fungsinya untuk mempercantik wajah dengan jumlah 5 dengan harga 5 juta serta totalnya itu 25 juta. Yang kedua yaitu busana pengantin, fungsinya untuk mempercantik tampilan dengan jumlah 10 dengan harga satuannya yaitu 2 juta sehingga totalnya yaitu 20 juta. Selanjutnya yaitu ring light dengan fungsinya membantu pencahayaan, jumlahnya itu 2 dengan harga satuannya yaitu 200.000, totalnya sehingga 400.000. Selanjutnya yaitu cover dengan fungsi menyimpan perlengkapan, jumlahnya ada 2, harga satuannya 250.000 dengan total 500.000. Selanjutnya yaitu kamera, fungsinya untuk mendokumentasikan, jumlahnya 2, harga satuannya yaitu 2 juta dengan total 4 juta. Jadi total semuanya yaitu 49.900.000. Selanjutnya yaitu tenaga kerja langsung. Sistem harian. Yang pertama yaitu pemasang dekorasi, tarif per harinya yaitu 50.000 dengan jumlah tenaga kerja yaitu 5
orang, jumlah hari kerja per 1 tahun yaitu totalnya 1.250.000. Yang kedua yaitu fotografer, tarif perharinya 50.000 dengan jumlah tenaga kerja yaitu 2 dengan total 500.000. Selanjutnya yaitu asisten, tarif atau perharinya 50.000, jumlah tenaga kerjanya yaitu 2 dengan total 500.000. Baik, izin melanjutkan untuk poin selanjutnya yaitu sistem borongan atau subkontrak. Yang pertama yaitu jenis kegiatan yaitu masang dekorasi dengan tarif per unitnya yaitu 100.000 dengan jumlah produksinya 149 dengan total 14.900.000. Dan yang kedua yaitu fotografer dengan tarif per unitnya yaitu 250.000 dengan jumlah produksi per tahunnya yaitu 149 dengan total 37.250.000. Dan yang ketiga yaitu asisten dengan tarif per unitnya 200.000 dengan jumlah produksi 149, total 29.800.000, total keseluruhan yaitu 81.950.000. Selanjutnya yaitu biaya umum pabrik. Biaya untuk menunjang kegiatan produksi yang pertama yaitu pemeliharaan mesin dan peralatan, totalnya 5 juta. Dan yang kedua itu suku cadang, bahan bakar, oli, dan lain-lain, 5 juta. Yang ketiga, listrik, air, dan lain-lain, 2.500.000. Yang keempat, pemeliharaan bangunan, 2 juta. Total keseluruhan 14.500.000. Selanjutnya yaitu saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rifki Dwi Alfiananda. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Untuk selanjutnya itu ada aspek organisasi dan SDM. Aspek umumnya yaitu pertama nama perusahaan, Nani Rias Pengantin, 2 nama pemilik atau pimpinan Ibu Nani Sumarni, yang 3 alamat kantor dan tempat usaha, Jalan Keramat Mulia, Desa Ciloa, RT 3 RW 1. Bentuk badan hukum itu UMKM. Tahun berdirinya Nani Rias Pengantin ini yaitu pada tahun 2015. Bagan dan struktur organisasinya yaitu owner, terus keuangan dibagi menjadi dekorasi, pemelihara, dan produksi. Selanjutnya, uraian jabatan. Jabatan yang pertama itu owner. Uraian tugasnya memberi instruksi dengan jumlah orangnya 1 dan gaji per bulannya yaitu 5 juta. Terus yang kedua, staff. Uraian tugasnya yaitu melaksanakan instruksi dengan jumlah orang atau tenaga kerjanya ada 6 orang dengan gaji per bulannya yaitu per orang 2 juta. Terus selanjutnya yang ketiga ada admin. Admin itu uraian tugasnya menghadapi klien dengan jumlah orang atau tenaga kerja 1 dengan gajinya per bulan yaitu mencapai 1.500.000. Yang keempat, supir. Supir itu tugasnya untuk menghantarkan dengan jumlah orang yaitu 2 orang tenaga kerja dengan gaji per bulannya yaitu 1.200.000. Untuk keseluruhan total pada tenaga kerja yaitu ada 10 orang dengan jumlah gajinya per tahun semuanya yaitu mencapai 250.800.000 rupiah. Selanjutnya yaitu perizinan. Yang jenis perizinan yang pertama izin prinsip atau dari instansi teknis dengan jumlah biaya 1.500.000. Yang kedua situ atau surat izin tempat usaha dengan biaya 1 juta. Yang ketiga SIUP atau surat izin usaha perdagangan dengan jumlah biaya 2.500.000. TDP atau tanda daftar perusahaan kosong. Yang kelima NPWP atau nomor pokok wajib pajak dengan jumlah biaya 350.000. Yang keenam akte pendirian dengan jumlah biaya 5 juta. Terus yang terakhir dan lain-lain itu mencapai harga
biaya 500.000 dengan total semua 10.850.000 rupiah. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf Rifki, ada lagi ya itu yang untuk kegiatan praoperasi. Oh, selanjutnya itu kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Jadwal kegiatan praoperasi survei pasar, soal menyusun rencana usaha, mengurus perizinan, mengurus perizinan yaitu biaya praoperasi 10.850.000, survei tempat usaha kosong, survei mesin atau peralatan mencapai 51.900.000, instalasi listrik, air, telepon mencapai 986.000, serta mencari tenaga kerja, uji produksi dan operasional dan total biaya operasi yaitu 63.736.000. Selanjutnya inventaris kantor. Yang pertama ada WiFi dan merek IndiHome dengan jumlah 1 dengan harga 300.000. Yang kedua Managuen dengan jumlah 10 dengan harga 200.000. Yang ketiga laptop merek HP dan jumlah 1 dengan harga 5 juta. Yang selanjutnya ada kipas angin bermerek Panasonic dengan jumlah 1 dengan harga 600.000. Jadi total keseluruhannya mencapai 7.900.000. Yang selanjutnya perlengkapan kantor. Yang pertama jenis biaya perlengkapan kantor, yang pertama alat-alat tulis dengan total 250.000. Yang kedua buku, pakdu, order, kop surat, amplop dan lain-lain dengan jumlah 250.000 dengan total yaitu seluruhnya 500.000. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dimas. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Mungkin langsung aja ke biaya proyek. Nah, di sini biaya proyek yang pertama ada keterangan. Untuk poin 1, investasi harta tetap. Di sini ada tanah dengan seharga total Rp17.000. Untuk modal sendiri tidak ada, kredit di sini Rp70 juta. Selanjutnya ada bangunan. Di sini harga bangunannya 250 juta. Untuk modal sendirinya 177.640.000. Untuk kreditnya 72.360. Kemudian ada mesin dan peralatan seharga 51.900. Di sini pakai modal sendiri semua. Selanjutnya ada inventaris kantor sebesar 7.900. Ini pakai modal sendiri. Kendaraan 471.100.000 dengan modal sendiri 270.100.000. Untuk kreditnya 201 juta. Kemudian lain-lain kosong dengan total harga tetap 850.900.000 dengan modal sendiri 500 juta, 507.540. Untuk kreditnya 343.360.000 rupiah. Selanjutnya ada investasi praoperasi. Di sini survei pasar kosong, menyusun rencana usaha kosong, survei tempat usaha. Di sini 10.850.000 dengan menggunakan modal sendiri. Survei Kemudian itu tadi mengurus perizinan. Untuk survei tempat usaha kosong, survei mesin dan peralatan di sini 51.900 dengan modal sendiri 34.368.800. Untuk kreditnya 17.531.200. Untuk investasi listrik, instalasi listrik, air dan telepon sebesar 986.000. Ini menggunakan modal sendiri. Mencari tenaga kerja kosong, uji coba produksi kosong, operasional kosong dengan total praoperasi sebesar 63.736.000
736.000 dengan modal sendiri 46.204.800 dengan kredit 17.531.200. Nah, untuk jumlah total investasi A ditambah B sebesar 914.636 dengan menggunakan modal sendiri yaitu sebesar 553.744.800 rupiah dengan kredit 360.891.200 rupiah. Lanjut ke modal kerja, biaya produksi, bahan baku dan pembantu dengan jumlah 49.900. Upah tenaga produksi 84.200, biaya umum pabrik 14.500, kemudian total biaya pokok produksi sebesar 148.600. Biaya usaha owner 60 juta, staf 144 juta, admin 18 juta, kemudian sopir 28.800. Biaya pemasaran kosong, suplai kantor ATK 500.000, sewa kosong, lain-lain kosong. Dengan total biaya usaha 251.300.000. Nah, total biaya operasi per 5 bulan sebesar 399.900.000 rupiah. Nah, kemudian untuk modal kerja 1/5 dikali biaya operasi di sini 79.980, kemudian 110.748.960. Jadi minusnya 30.768.960. Total biaya proyek C ditambah D sebesar 994.616.000 rupiah. Kemudian di sini 664.493.760. Kemudian 330.122.240. Untuk persentasenya 100%, di sini 67% dan 33%. Nah, untuk ini terkait tabel laba rugi. Kemudian mungkin terakhir arus kas. Boleh dilihat. Nah, di sini ini untuk tabel proyeksi arus kas tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5, terus ke bawah. Nah, di sini penjualan tunai. Nah, di sini dengan IRR jumlah 229,32%, NPV 8 miliar 50.216.7075. Nah, mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.